Bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu di antara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Nah, saya melihat di balik kesuksesannya seorang Ayu Ting Ting ada hal-hal yang tidak semuanya bisa Ayu dapatkan, yaitu ada nasib sengkolo yang harus dia bayar. Yang saya lihat yaitu tanda boleh dikatakan tanda kesialan ya yang dimiliki oleh seorang Ayu Ting Ting. Sengkolo di tanda lahir bagian bahu di punggung belakang. Jadi di balik kesuksesan, ketenaran, dan kejayaan serta kekayaan yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting, ada hal-hal yang memang harus dibayar, dan tidak semuanya ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu sempurna dimiliki oleh seorang Ayu Ting Ting. Salah satu contohnya adalah dia mengalami beberapa kali kegagalan dalam hubungan asmara atau percintaannya. Ini sudah keputusan yang kami buat gitu. Jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan, dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Resmi membatalkan pertunangannya dengan Letus 1 Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting kembali gagal dalam urusan asmara. Peristiwa seperti ini bukan sekali dialami, karena beberapa tahun silam ia juga gagal melangkah ke pelaminan bersama Aditya Yusman. Meski pernikahan sudah dipersiapkan dengan matang. Memang sejak bercerai dengan Angie 10 tahun silam, kisah asmara Ayu tak berjalan dengan lancar. Hubungannya dengan sejumlah pria yang dikabarkan dekat dengannya selalu berakhir dengan kegagalan. Lalu benarkah semua itu terjadi karena Ayu memiliki sengkolo? Tapi mungkinkah sengkolo bisa dihindari? Apa yang harus dilakukan Ayu agar terbebas dari sengkolo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pertunangan Ayu Ting Ting dengan Letus 1 Infanteri Muhammad Fardana akhirnya resmi batal. Mereka gagal melangkah ke pelaminan, padahal sejak awal pelaminan sudah dirancang dilakukan tahun ini. Peristiwa Ayu gagal menikah memang bukan sekali ini terjadi. Sebab beberapa tahun lalu ia juga tidak jadi menikah dengan Aditya Yusman, meski pernikahan sudah tinggal selangkah lagi. Dalam tradisi spiritual, kondisi yang dialami Ayu bukan sesuatu yang lumrah. Dan telisik batin Baby Jenar lewat sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot menunjukkan bahwa Ayu memiliki sengkolo. Saya melihat ya bahwa ada sesuatu hal
yang bisa dikatakan di sini tidak adanya suatu kebahagiaan ya yang boleh dikatakan bahwa sosok seorang Ayu Ting Ting ini selalu berada dalam tingkat sengkolo dalam hal kisah asmara atau percintaannya. Dan saya melihat sengkolo yang dialami oleh seorang Ayu Ting Ting itu, saya melihat ada semacam tanda lahir ya di tubuh seorang Ayu Ting Ting, dan saya melihat dan menerawang bahwa sengkolo yang dialami oleh Ayu Ting Ting yang disebabkan oleh tanda lahir yang berada di sekitar bagian punggung ya, itu lebih dititik beratkan di bagian bahu kiri seorang Ayu Ting Ting ya, semacam tanda lahir atau tahi lalat ya, yang saya melihatnya mungkin lebih dari satu. Semakin ada beberapa tanda lahir ya yang ada di bahu atau di sekitar area punggung, itu menandakan begitu banyak tekanan yang dialami khususnya dalam hal percintaan. Seringkali mengalami kegagalan, pengkhianatan, kekecewaan, dan bahkan ada hal-hal yang nantinya bisa membuat dia akan trauma. Bu Ayu, terkait kemarin juga sempat merebak isu bahwa pihaknya Kak Dana sendiri sulit melupakan masa lalunya. Benar nggak sih Bu Ayu? Oh tidak dong, kan kami sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh Papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi Papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik ini. Nah, masalah hubungan kami ya tetap baik, karena itu kan namanya perjodohan, itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah, kita mau apa, mau takdir kan. Cuman kedepannya kami tetap berhubungan baik. Kesuksesan Ayu Ting Ting sebagai seorang biduan seperti harus dibayar dengan kegagalan demi kegagalan dalam soal asmara. Itu yang oleh Baby Jenar disebut sengkolo. Ayu berada dalam naungan sengkolo, sehingga semua kesuksesannya dalam berkarir ditukar dengan kesialan pada kehidupannya yang lain. Nasib Ayu yang tidak beruntung, terutama dalam urusan asmara, sekaligus menjadi pembenar bahwa manusia memang tidak ditakdirkan untuk mendapatkan kesempurnaan yang sejati. Sehingga selalu ada kekurangan di antara segala kelebihan. Saya melihat seorang Ayu Ting Ting sukses dalam hal karir. Seorang biduanita yang memang cukup terkenal. Dia mengawali karirnya dari awal hingga sampai saat ini namanya tetap ya ada di posisi seorang aktris papan atas. Nah, saya melihat di balik kesuksesannya seorang Ayu Ting Ting ada hal-hal yang tidak semuanya bisa Ayu dapatkan, yaitu ada nasib sengkolo yang harus dia bayar. Menyayangkan gitu Yang Bu sangat Ayu. menyayangkan Bu Ayu. Iya, mungkin emang ini udah yang terbaik gitu ya buat saya dan juga Bilqis gitu. Jadi menurut saya karena Allah ngejaga saya dan juga Bilqis gitu ya, saking sayangnya Allah sama saya dan Bilqis, ya mungkin ini sudah jadi yang terbaik buat kami masing-masing. Ya doa yang terbaik, orang tua mah doain yang terbaik pastinya. Ya udah dikonfirmasi sama Ayu juga, sama Papa juga, kan sama aja. Ayu memang harus membayar mahal semua kesuksesan lengkap dengan kehidupannya yang bergelimang kekayaan. Sebab di balik semua yang gemilang, jalan cintanya seperti harus selalu terbentur kenyataan pahit. Sengkolo yang harus dihadapi semakin lengkap
dengan tanda kesialan yang ada di punggungnya. Tanda lahir itulah yang membuat hidupnya berat, terutama dalam soal percintaan. Yang saya lihat yaitu tanda boleh dikatakan tanda kesialan ya yang dimiliki oleh seorang Ayu Ting Ting. Sengkolo di tanda lahir bagian bahu di punggung belakang. Jadi di balik kesuksesan, ketenaran dan kejayaan serta kekayaan yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting, ada hal-hal yang memang harus dibayar dan tidak semuanya ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu sempurna dimiliki oleh seorang Ayu Ting Ting. Salah satu contohnya adalah dia mengalami beberapa kali kegagalan dalam hubungan asmara atau percintaannya. Ini sudah keputusan yang kami buat, gitu. Jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Sengkolo membuat Ayu Ting Ting tidak beruntung dalam percintaan. Kondisi itu berbeda dengan karirnya yang melenggang kencang. Tapi mungkinkah Sengkolo bisa dinetralisir? Apa yang harus dilakukan Ayu agar tidak selalu sial dalam urusan asmara? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selalu terantuk batu sandungan dalam membina hubungan asmara akibat berada di bawah naungan Sengkolo. Semestinya membuat Ayu berhati-hati. Apalagi untuk urusan percintaan. Ayu seperti tidak seberuntung karirnya. Sejak bercerai dengan Angie 10 tahun silam, kehidupan cintanya selalu berakhir di tengah jalan. Termasuk 2 kali gagal menikah, meski pelaminan sudah dirancang secara matang. Berdasar Sasmita kartu tarot yang dibaca Baby Jenar, Sengkolo yang dimiliki Ayu Ting Ting memang berasal dari masa lalu yang bahkan sangat jauh sejak leluhurnya. Ya, dan Sengkolo itu kalau saya lihat itu memang sudah ada di dalam gen, ya sudah ada di dalam terah, entah itu dari masa lalu, dari keluarga ataupun dari karakter seorang Ayu Ting Ting sendiri. Ya mungkin kalau saya lihat ya bahwa Sengkolo yang dia alami ini ketika dia masih tetap meraih kesuksesan ya di karir, Sengkolo ini masih mengikuti kehidupan dan kesuksesan dari seorang Ayu Ting Ting. Bahwa ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikit pun, karena memang saya membuat keputusan ini ketika kedua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah. Gitu. Jadi ya walaupun misalnya orang tua saya ikut campur pun memang salahnya apa? Karena gimana pun saya masih menjadi haknya mereka. Gitu. Orang tua saya, ayah saya belum mengucapkan ijab atau menyerahkan saya kepada orang lain. Gitu. Jadi saya masih menjadi hak orang tua saya. Tapi mungkinkah Sengkolo yang menaungi hidup Ayu bisa dihilangkan? Suatu saat Sengkolo ini bisa berubah, ya. Sengkolo ini bisa diakhiri dengan prosesi-prosesi yang mungkin ya nantinya akan bisa menjadi suatu kiasan bahwa jika memang nanti Tuhan menakdirkan Ayu akan bertemu dengan sosok laki-laki yang tepat, tidak tertutup kemungkinan bahwa Ayu
bisa mendapatkan jodoh sejatinya. Seperti itu. Tapi sebelum Sengkolo ini dibuang ya, atau dikias atau diruat, saya melihat masih ada hal-hal yang bisa merusak kandasnya hubungan Ayu dengan beberapa pria lagi. Namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Sengkolo agaknya memang bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele bagi kehidupan Ayu Ting Ting. Apalagi sudah 2 kali gagal ke pelaminan. Meski pernikahan sudah di depan mata. Sengkolo itu pula yang membuat hidup Ayu berada di antara sedih dan bahagia. Lihat saja kenyataan bahwa keputusan batal menikah diambil dalam momentum ulang tahunnya. Seperti diketahui, Ayu berulang tahun pada 20 Juni. Sedangkan pertunangannya dibatalkan tanggal 22 Juni. Ada momen-momen atau peristiwa-peristiwa penting ya bagi seorang Ayu Ting Ting itu bisa berubah kebahagiaan menjadi petaka ya. Contohnya mungkin di beberapa kesempatan atau ada hari-hari yang menurut seorang Ayu Ting Ting merupakan momen kebahagiaan, tapi tidak akan berakhir dengan suatu kebahagiaan yang hakiki gitu, karena akan ada hal-hal yang tampaknya dia harus berhati-hati dan waspada dengan Sengkolo yang kerap kali masih tetap menaungi kehidupan seorang Ayu Ting Ting. Bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu diantara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu diantara sama orang tua, alhamdulillah secara resmi. Lalu, apa yang dimaksud Ayu ada perbedaan prinsip, sehingga pertunangan gagal dilanjutkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam pandangan batin Baby Jenar, prinsip adalah sesuatu yang bagi Ayu Ting Ting tidak bisa ditawar. Ia mampu memetik semua kesuksesan hingga tampil sebagai bintang besar. Salah satunya juga karena berhasil memegang prinsip-prinsip hidup. Tapi 2 kali mengalami kegagalan dalam urusan asmara tidak semata karena prinsip. Ada jejak masa lalu yang mustahil diabaikan, termasuk mitos percintaan Ayu yang sering kandas di tengah perjalanan. Saya melihat di sini begitu jelas ya bahwa kegagalan yang dialami oleh seorang Ayu Ting Ting ini ada berkaitan dengan beberapa kejadian yang mungkin ya bisa kita lihat dari sisi spiritual. Ya, kalau saya melihat di sini ada karma, ada mitos yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan percintaan Ayu Ting Ting yang selalu kandas di tengah jalan. Kalau saya melihat Ayu itu kan memang memiliki prinsip dan komitmen yang cukup kuat dan keras ya, apalagi dalam hal prinsip. Dia sudah terbiasa mandiri
ya membangun karirnya, kesuksesannya, sehingga pada kesempatan dia berada di posisi yang paling teratas. Memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu lah gitu. Biarkan ini menjadi hal yang privasi buat kami. Apa boleh buat, jika masalahnya sudah menyangkut prinsip, memang tidak mudah untuk dikompromikan. Kita tidak pernah tahu prinsip seperti apa yang dimaksudkan Ayu. Namun, sampai akhirnya ia memutuskan pertunangan, sudah pasti prinsip yang dimaksud sangat serius. Apalagi selama ini hubungannya dengan Fardana juga bukan sesuatu yang main-main. Ada rasa cinta yang besar meski mereka belum lama saling mengenal. Mungkin itu pula yang membuat Letudana terlihat galau dalam postingannya di sosial media. Aku rela melepasmu, meninggalkan aku. Kalau galau dan terpuruk, ya iya ya, namanya orang sudah lamaran, bayanginnya nanti akan happy, bayanginnya mungkin sama kalau kayak kita itu kuliah, terus kemudian udah tugas akhir, tinggal sidang, sidangnya dibatalin. Ini kayak semua upayanya jadi sia-sia. Dan ditambah lagi karena dia ini lingkungannya kan lingkungan laki-laki semua ya, yang mana ya dia pasti nggak akan bisa curhat karena ya yang laki-laki ngalamin dong, laki-laki kalau curhat sesama laki-laki yang ada mungkin nanti akan berbeda jawabannya. Yang saya lihat di sini satu hal yang wajar, menunjukkan kalau hubungan mereka ini nggak disetting-setting dan ya sudah, orang patah hati boleh dong seperti itu. Kecocokannya ya karena rasa, dan rasa juga sepertinya yang membuat mereka ini akhirnya berpisah. Dan itu mungkin muncul dalam ketidakcocokan yang Ayu juga akui. Ini adalah sebuah masalah yang prinsip. Wah, saya nggak nyesel. Kenapa? Kita sudah berdoa semoga lancar, semoga takdir menentukan lain. Nah, sebagai orang tua kan saya mendorong kan. Apapun keputusan itu kan saya bilang hubungan manusia dengan Tuhan kalau masalah jodoh. Ya kita nggak mau tahu kan. Persiapan apa tuh? Ayah lagi di ibadah haji, jadi ayah juga nggak tahu gitu kan. Ya pas pulang alhamdulillah ya semua memang udah kesepakatan Dana, Ayu, ya mungkin itu anak berdua ya udah sepakat. Kegagalan untuk kedua kalinya sudah pasti bukan peristiwa biasa bagi Ayu Ting Ting. Tapi di depan kamera, ia tetap mampu tampil dengan tenang, penuh kedewasaan. Sikap itu yang dalam kartu tarot Denny Darko dipahami sebagai kemampuan Ayu menyeimbangkan batin, sehingga berhasil menutupi perasaan yang sesungguhnya. Saya melihat Ayu ini seperti seorang head of public relation yang sangat-sangat piawai. Saya tahu sekali dia menutupi perasaannya. Dia pengen memberikan sebuah message bahwa mereka sudah berusaha, Tuhan yang menentukan. Dan kita juga tidak melihat ada keanehan akrobat-akrobat yang kalau saya kira nggak layak dilakukan oleh seseorang yang mau tunangan. Semuanya berjalan dengan baik dan ya kembali lagi Tuhan yang menentukan. Dia udah biasa lah mas, saya mah dijodohin sama siapa aja juga udah biasa. Yang jelas ya kalaupun misalnya fans-fans di luar sana senang saya dijodohin ini, dijodohin itu boleh gitu, tapi jangan terlalu menjadi fans yang memaksakan gitu loh, karena kan ya kita kan nggak pernah tahu jodoh ya. Jalan cinta Ayu Ting Ting sepertinya memang tidak mudah, selalu berliku serta penuh drama. Sudah 2 kali ia gagal menikah, padahal rencana kepelaminan sudah sampai fase penting lamaran. Dalam tradisi spiritual, tentulah yang terjadi pada Ayu
bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Baby Jenar menyebut Ayu berada dalam pusaran Sengkolo yang semestinya dicegah dengan bersesuci atau semacam ruatan. Sehingga semogalah tidak ada kegagalan yang ketiga kalinya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.